Inilah tampilan dari Dapodik versi 2.1. Di situ tertulis batas pengisian Dapodik semester 2021-2022 ganjil tinggal 21 hari, 16 jam, 4 menit, 23 detik. Kita bisa mengisi email dan password kita bila kita sudah memiliki akun di Dapodik ya. Diwikom, berbagi ilmu melayani sesama. Halo teman, salam. Video kali ini membahas tentang Dapodik Vokasi LKP versi 2.1. Ada beberapa video yang lain yang membahas tentang Dapodik. Video pertama ini kita akan membahas tentang isi atau komponen-komponen atau menu-menu atau fitur-fitur yang terdapat di dalam Dapodik Vokasi LKP versi 2.1. Baik, tanpa berlama-lama kita lanjut. Untuk membuka Dapodik Vokasi kita masih menggunakan online ya. Masih penginputannya masih online, tidak menggunakan aplikasi offline. Untuk membuka Dapodik yang online di komputer desktop kita menggunakan browser, termasuk juga di HP kita ya. Kita harus menggunakan browser untuk membuka Dapodik Vokasi versi 2.1 LKP. Kita bisa menggunakan browser kesayangan kita ya, salah satunya seperti Mozilla Firefox atau Google Chrome versi terbaru. Saya menggunakan Google Chrome versi terbaru ya untuk membuka menu Dapodik Vokasi versi 2.1. Baik, di browser Google Chrome kita isi di menu pencarian ya. Kita isi Dapodik Vokasi LKP. Kemudian kita tekan enter. Di hasil pencarian ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Kita memilih yang bertuliskan Dapodik Vokasi Login ya. Inilah tampilan dari Dapodik versi 2.1. Di situ tertulis batas pengisian Dapodik semester 2021-2022 ganjil tinggal 21 hari, 16 jam, 4 menit, 23 detik. Kita bisa mengisi email dan password kita bila kita sudah memiliki akun di Dapodik ya untuk login. Tapi bila kita belum memiliki akun, maka kita daftarkan dulu email kita dan password kita. Di menu yang bertuliskan belum punya akun, silakan registrasi. Dan inilah tampilan dari verifikasi kode registrasi. Kita bisa mengisi kode registrasi dan nomor pokok sekolah nasional. Tapi bila kita belum memiliki kode registrasi dan nomor pokok sekolah nasional, maka kita bisa mengajukan permohonan dengan persyaratan-persyaratan tertentu ke Dinas Pendidikan setempat dan akan diinput oleh operator dinas setempat. Kemudian kita akan mendapatkan kode registrasi dan nomor pokok sekolah nasional tersebut. Dan kita juga mempersiapkan operator untuk pengisian Dapodik yang sudah kita registrasi ini. Setelah kita mendapatkan kode registrasi dan nomor pokok sekolah nasional, maka kita masukkan ke dalam halaman ini ya. Kebetulan kami sudah memiliki
akun di Dapodik, maka kita lewati saja menu ini. Nanti untuk penjelasan tentang pengisian kode registrasi dan nomor pokok sekolah nasional untuk diverifikasi akan kita bahas di video yang lainnya ya. Baik, kita lanjutkan kembali ke menu login. Di kotak email, kita isi email kita yang sudah kita daftarkan di menu registrasi tadi ya. Kita isi email kita yang sudah kita daftarkan tadi di kotak email. Setelah itu, kita isi juga paspor yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian kita klik login. Inilah tampilan awal dari atau isi dari Dapodik Vokasi versi 2.1 LKP. Sebelah kiri adalah menu-menu yang akan kita input ya. Kemudian di bagian tengah di situ ada tertulis LKP di Wikom dengan nomor pokok sekolah nasional, kemudian alamat dari LKP di Wikom, kemudian layanannya adalah kursus, kemudian di situ kepala sekolahnya, dan kemudian di situ operator yang kita daftarkan di verifikasi akun tadi. Kemudian ringkasan di sini rombongan belajar belum ada, jadi belum ada grafiknya ya untuk bisa dilihat. Termasuk PTK-nya juga belum ada. Peserta didik juga belum ada grafiknya karena belum ada pengisian. Kemudian di situ sinkronisasi terakhir juga dicantumkan ya, tertulis. Kemudian kita masuk ke tab-tab seperti Sarpras ya. Di sini isi dari Sarpras. Nanti kita akan jelaskan cara pengisiannya. Di sini kita sudah mengisinya. Kemudian kita lanjut ke jumlah siswa. Di sini belum ada rombongan belajar ya, maka masih kosong. Jumlah laki-lakinya juga masih kosong, jumlah perempuan masih kosong, dan jumlah anggota rombel juga masih kosong karena belum kita input rombongan belajar. Kemudian tab PTK sudah kita daftarkan sebelumnya ya. Nanti akan dijelaskan di video yang lain untuk bagaimana penginputan PTK ini. Kemudian tab akreditasi, di sini nanti secara otomatis akan terinput kalau kita sudah terakreditasi dari BAN ya. Dan di sini akan otomatis muncul. Kemudian validasi, tab validasi, di sini ada beberapa komponen yang belum lengkap ya. Nanti akan muncul komponen-komponen apa yang belum lengkap. Nanti kami akan jelaskan di video selanjutnya untuk bagaimana mengatasinya ya. Dan di sini terpengaruh sekali pada Dapodik kita terverifikasi atau belum. Jadi ini harus kosong ya. Kalau masih ada berarti kita harus perbaiki. Kemudian PD ganda atau peserta didik ganda, ini juga masih kosong karena tidak ada peserta didik ganda yang terinput ya. Oke, kita masuk di menu lembaga. Kita telusuri. Pertama adalah data lembaga. Data-data lembaga ini kita sebenarnya sudah terinput ya. Sebenarnya sudah terinput ya pada saat kita verifikasi akun kita. Kemudian di sini akreditasi kita juga sudah terinput ya, yaitu akreditasi B. Kemudian identitas lembaga ini sudah bisa kita edit ya. Nanti pada saat video selanjutnya nanti kita akan menjelaskan bagaimana cara mengeditnya. Baik, kita lanjut ke
menu submenu lembaga, yaitu yayasan. Di sini juga sudah kita input. Nanti kita akan menjelaskan di video yang lain ya, cara penginputan yayasan ini. Kalau kita mau merubahnya, kita tinggal klik edit, dan inilah isi dari editing yayasan ya. Kita lanjut di submenu berikut, yaitu data periodik. Data periodik ini sudah kita isi, kita bisa edit dia kembali di tombol edit ya. Nanti kita akan jelaskan lagi di video yang lain. Video ini khusus kita hanya mengenal fitur-fitur atau komponen-komponen atau isi dari Dapodik ini ya. Kemudian submenu yang lain kita buka data periodik sudah. Kita buka di bantuan. Kita sudah mendapatkan bantuan 2 kali ya. Di sini kalau ada bantuan baru lagi kita bisa menginputnya dengan mengklik menu yang tombol yang sudah tersedia. Kemudian layanan. Di sini juga kursus kita melayani apa, seperti komputer, aplikasi perkantoran, kemudian ada menjahit, ada kursus mebel dan lain-lain. Bila kita mau menambah layanan lagi, kita tinggal klik tambah layanan. Di sini nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya ya. Ada video yang akan kita buat untuk penjelasan ini. Untuk layanan kita bisa mengeditnya ya. Seperti kita mau mengedit komputer aplikasi perkantoran, tinggal kita klik tombol edit sebelah kanan ya, dan di situ kita bisa merubahnya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nanti ada penjelasan di video-video selanjutnya. Bila kita mau menghapus, maka kita klik tombol hapus. Sementara kita lanjut dulu untuk menjelajahi menu-menu yang ada di Dapodik ini ya. Kemudian submenu lembaga, yaitu tanah. Menu tanah ini sudah terisi juga, dan kita tinggal mengeditnya. Kalau kita mau mengeditnya atau menambahnya ya, tambah tanah, kita tinggal klik, kemudian kita tambah. Bila lembaga kita memiliki beberapa tanah, ya kita tinggal tambahkan aja. Kebetulan lembaga kami hanya memiliki 1 tanah ya. Baik, kita lanjut di sarana prasarana. Di sarana prasarana kita buka submenu yang namanya bangunan ya. Di sini bila kita memiliki beberapa bangunan, tinggal kita tambahkan saja. Di sini kebetulan kita memiliki 1 bangunan saja. Kalau kita mau menambahkan, tinggal klik tombol tambah bangunan dan kita tambah lagi. Kemudian di sarana prasarana, yaitu ruangan. Jadi di bangunan tadi kita perincikan ruangan-ruangan apa yang sudah tersedia dengan menu-menu yang ada, ukuran sampai nama bangunan, nama ruangannya, semuanya ya. Kita input. Nanti ada video tersendiri untuk penjelasannya. Kita masuk ke menu pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Kita masuk di PTK-nya. Di sini PTK sudah terinput ya. Memang kita tidak bisa menginput langsung di Dapodik, tapi kita harus menghubungi operator dinas setempat untuk penginputan PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disediakan, yang diminta oleh dinas pendidikan tersebut. Dan di sini secara otomatis nanti akan muncul. Pendidik dan tenaga kependidikan harus ada ya, supaya kita bisa membuat rombongan belajar baru. Baik, kita lanjut ke PTK keluar. Isi dari PTK keluar belum ada karena kita belum mengeluarkan PTK atau pendidik atau tenaga kependidikan ya, maka masih kosong isinya. Kita masuk ke peserta didik. Kita buka menu peserta didik. Di sini sudah banyak yang sudah kita input. Bila kita mau menambahkan peserta didik, maka kita klik peserta didik baru. Di sini kita akan menginputnya. Nanti ada video selanjutnya ya, kita akan jelaskan di video selanjutnya bagaimana cara memasukkan data peserta didik, karena ini membutuhkan penjelasan yang terperinci karena ada banyak fitur yang harus kita buka ya.
Baik, kita lanjut ke peserta didik keluar. Di sini kalau kita sudah meluluskan peserta didik, maka akan muncul di peserta didik keluar jumlah berapa banyak yang ada. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara meluluskan peserta didik atau mengeluarkan peserta didik di video-video yang selanjutnya ya. Kemudian kita masuk di menu rombongan belajar. Menu rombongan belajar ini belum terisi ya. Kalau kita mau menambahkan rombongan belajar, tinggal kita klik tambah rombongan belajar dan di sini akan muncul menu-menu yang akan diisi. Nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya untuk cara membuat rombongan belajar ya. Kemudian menu alumni. Bila kita sudah meluluskan peserta didik atau peserta didik keluar, maka dia akan masuk di menu alumni ya. Untuk sementara inilah isi dari atau fitur-fitur atau menu-menu yang berada dalam Dapodik. Demikian penjelasan tentang isi dari Dapodik versi 2.1 vokasi LKP ya. Kami akan memberikan penjelasan secara perinci fitur-fitur atau komponen-komponen atau menu-menu dalam Dapodik vokasi versi 2.1 LKP ini pada video kami selanjutnya. Kita akhiri pertemuan kita ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Untuk semua teman, salam.